Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa puasa bersama GBI Rayon 1D yang diadakan pada tanggal 7 sampai 27 Desember 2020 dengan pokok doa, Damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Online kelas KOM 200 kembali diadakan pada tanggal 10 Januari 2021 setiap hari Minggu pukul 16 hingga selesai. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. Sukacita Natal kita rasakan bersama. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti Christmas Celebration Online Service GBI Rayon 1D pada tanggal 25 Desember dengan pembicara Pastor Niko Nyotara Harjo bertemakan Definitive Hope in Jesus Christ. Opa-oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin premier mulai pukul 10 pagi online melalui Facebook. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami mengundang saudara sekalian untuk dapat mengisi form prayer request untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan hidup dan juga form prayer report bagi saudara yang mengalami kebaikan Tuhan untuk disaksikan dengan cara melakukan scan QR Code atau melalui link di bawah ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah.
seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita. Sudah siapkah untuk sama-sama kita beribadah di hadapan Tuhan? Mari sama-sama angkat seruanmu, angkat pujianmu buat Tuhan kita yang ajaib. Come on. Wow, wow, wow. Megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama yo, dengan segenap imanmu katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Panggil dia Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Lord, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku selamanya dalam hidup kami. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tangan yo. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ini iman percaya kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sebab Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ini iman percaya kami Tuhan, bahwa sungguh tidak ada Allah yang begitu ajaib, begitu besar dalam hidup kami selain Yesus, Raja di atas segala raja, yang memegang seluruh kehidupan kami. Thank you Lord. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi di hadapannya. Come on. Ajaib Kau
setiap pujian kami Tuhan. Nikmati setiap penyembahan kami Tuhan. Kami hanya rindu dapat menyukakan Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Lewat seluruh kehidupan yang dipenuhi dengan penyembahan yang terbaik buat Engkau. We thank you Lord Jesus. Kami panggil Engkau Raja, kami panggil Engkau Sahabat, dan kami panggil Engkau Bapa. Bapa yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, selamanya Engkau Bapa yang kekal buat hidup kami. Sama-sama Bapak Ibu Saudara dengan segenap imanku. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku,
Firman-Mu katakan bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan yang menyediakan. Apapun kondisi kami saat ini, situasi keadaan kami mau pegang teguh padamu Tuhan. Kami mau percaya padamu Tuhan. Ini iman setiap kami Tuhan. Haleluya. This is the way, God. Haleluya. Panjatkan suaramu Bapak Ibu Saudara. Jangan lewatkan momen ini biasa-biasa aja. Tapi izinkan hatimu sembah Dia lebih lagi. Come on. Iya, Rabba,
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena kami percaya lewat hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan, setiap kami dilawat Tuhan di rumah demi rumah. Dan hari ini kami akan masuk dalam prayer request yang sudah masuk dari jemaat-Mu Tuhan. Kami bersepakat sama-sama di hadapan Tuhan, karena 2 orang bersepakat, Tuhan mengabulkan setiap doa kami. Dan kami mau sama-sama berdoa Tuhan, untuk mata yang buram, yang kami percaya oleh biru-biru darah Tuhan Yesus. Mata yang buram sudah lama akan dicelikan kembali, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, untuk masalah hutang dan finansial. Dan kami percaya Allah adalah Allah penyedia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah lalaikan janji-Mu. Tuhan, sediakan anugerah-Mu, berkat-Mu, jalan keluar buat anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu Engkau menyediakan, maka semuanya akan beres. Hutang akan beres, masalah finansial akan beres. Dan kami berdoa untuk teman-teman Tuhan yang sedang melakukan usaha, bisnis Tuhan. Kami percaya Tuhan yang buka jalan waktu tidak ada jalan. Karena Engkaulah membuka jalan bagi kami. Engkau yang menjadikan semuanya berhasil dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjadikan berhasil. Dan kami berdoa untuk masalah Tuhan, hubungan suami istri, keluarga yang sudah retak Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Engkau menyediakan Tuhan anggur yang baru seperti anggur Kana. Engkau akan menyediakan, Engkau akan memulihkan Tuhan keadaan suami istri ini. Kami percaya Tuhan, hubungan suami istri akan menjadi satu hubungan yang luar biasa. Oleh karena ada Kristus di tengah-tengah, kasih yang luar biasa melanda setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya keluarga ini pasti dipulihkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang sedang susah untuk melepaskan pengampunan buat anaknya. Oleh karena kasih Kristus yang luar biasa, kemurahannya akan melampaui semua segala akal. Engkau akan melawat orang tua ini untuk boleh bermurah hati, untuk mengampuni anaknya Tuhan. Kami percaya pengampunan akan membawa pemulihan luar biasa di keluarga ini. Kami percaya Tuhan, dan apa yang kami doakan Tuhan bersama-sama, dan kami percaya kami sudah menerimanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan lihat dan dengar berita yang baik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dan hari ini atau bulan ini adalah bulan Desember. Kita memasuki bulan yang baru, dan bulan Desember kita punya tema yaitu hope, harapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Saya mau bacakan ayat buat Bapak Ibu Saudara. Ayat ini dari Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar sama-sama itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan hari ini kita akan diberkati lewat pelayanan hambanya yang luar biasa, Bapak Gembala kita yaitu Bapak Pastor Kiki Haryadi, yang memberkati kita lewat firman Tuhan dan memberkati kita juga lewat perjamuan kudus. Kita percaya lewat perjamuan kudus, lewat firman, kita akan diberkati sama-sama mengalami Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, seluruhnya kita tujukan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Desember di tahun 2020 ini. Nah Bapak sekalian, kalau kita boleh ada seperti kita ada sampai di penghujung tahun ini semuanya karena perlindungan Tuhan, kasih Tuhan buat kita semua. Nah mari Bapak sekalian, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat kami semua. Sehingga kami boleh memasuki bulan Desember di tahun 2020
ini Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus terus penuntun kami, biar Tuhan menerangi pikir hati kami, supaya setiap kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Saat ini urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mematahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus, dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami mau tawan segala pikiran yang kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikir hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, tentunya di bulan Desember adalah bulan yang sangat spesial karena umat manusia di dunia ini, terutama umat Kristen, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Nah, Bapak sekalian, di dalam Matius pasal keempat ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi Bapak sekalian, lihat manusia yang hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam naungan maut, itu telah terbit terang. Sesuatu yang sangat luar biasa ini, tentunya berita sukacita tidak hanya luar biasa, sangat-sangat luar biasa, di mana setiap orang tuh harus mengerti ini dan boleh memperoleh tentunya keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tetapi di dalam fakta kenyataannya, Bapak sekalian, seperti di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 10 mengatakan, Ia telah ada di dalam dunia. Artinya Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, lalu dikatakan terang telah datang ke dalam dunia di dalam Yohanes pasal ketiga. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Nah, ini adalah kondisi bagaimana manusia, umat manusia, artinya yang meresponi tentang datangnya terang Yesus Kristus Tuhan. Mereka menolak. Nah, inilah tugas buat gereja Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, supaya akan banyak orang nanti menerima terang, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang memang sulit, Bapak sekalian. Kita berada di zaman akhir. Alkitab menubuatkan memang di akhir zaman akan ada masa-masa yang sulit, apalagi dengan ada pandemi COVID-19 ini. Ya, Bapak sekalian, bagaimana resesi terjadi, pengangguran Bapak sekalian yang meningkat, itu banyak juga perceraian terjadi, Bapak sekalian. Orang-orang yang merasa dibatasi hubungannya juga banyak yang stres, Bapak sekalian. Tetapi ada satu hal yang membuat saya sangat lebih prihatin lagi, Bapak sekalian, karena saya mendengar justru banyak orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka. Saya dapat laporan bahwa ada orang-orang tertentu istilahnya mau mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Ya, ini sungguh memprihatinkan, sungguh menyedihkan ya buat kita semua. Nah, beberapa hari kemarin Bapak sekalian, saya baca di CNN, Bapak sekalian, itu berita ini justru juga mengagetkan. Dikatakan in Japan, more people died from suicide last month than from COVID in all of 2020, and women have been impacted most. Jadi di Jepang, Bapak sekalian, itu dikatakan orang yang mati karena bunuh diri di bulan Oktober saja itu melebihi dari korban yang mati karena COVID-19. Ya, Bapak sekalian, dikatakan Bapak sekalian bahwa COVID selama tahun 2020 sampai bulan Oktober itu ada 2087 yang meninggal. Tetapi di bulan Oktober saja di tahun 2020
orang yang meninggal karena bunuh diri itu 2.153 orang. Nah, ini sungguh-sungguh menyedihkan, berita yang menyedihkan, sungguh Bapak sekalian. Bahkan Bapak sekalian yang saya lihat Bapak sekalian, bagaimana ada seseorang wanita yang sudah hampir 4 kali artinya mau berusaha mengakhiri hidupnya, dan waktu dia sudah mulai bangkit, terkena lagi masalah yang dia hadapi karena COVID-19 ini. Dan dia mau mengakhiri hidupnya lagi, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, coba kita simak baik-baik, Bapak sekalian. Ini yang saudara dan saya ini, dan kita harus beritahu kepada setiap orang-orang yang mungkin punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ini bahaya. Karena apa? Alkitab mengatakan, Bapak sekalian, di dalam 1 Korintus pasal ketiga 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, firman Tuhan mengatakan. Jadi kalau orang artinya bunuh diri, mungkin dia bisa terlepas dari masalah, tekanan, sakit, penyakit yang dihadapi, yang sebetulnya itu sifatnya sementara. Tetapi dia akan masuk di dalam satu kondisi keadaan yang mengerikan, itu forever, sepanjang masa, tidak ada akhirnya. Artinya masuk di dalam kematian yang kekal di neraka. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, hindari yang namanya bunuh diri ini, jauhkan dari rencana pemikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, hal yang selanjutnya Bapak sekalian, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang yang hidup itu punya harapan untuk melihat mujizat, untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat sesuatu yang jauh lebih baik di hari-hari ke depan. Tetapi bagi orang yang mati, tentunya tidak bisa melihat apa-apa. Dia berpikir itulah yang terbaik. Bukan. Itu sesuatu yang harus dihindarkan karena akan membawa kematian kekal di neraka. Nah, Bapak sekalian, saya memiliki seorang teman. Saya jadi ingat, Bapak sekalian, saya memiliki seorang teman yang sangat mencintai hobi diving. Sudah banyak tempat di Indonesia diving spot yang dia kunjungi bersama dengan teman-temannya. Dia menikmati keindahan bawah laut Indonesia, di Indonesia sangat luar biasa. Sampai suatu saat dia bersama teman-temannya diving di suatu tempat di Indonesia bagian timur. Saya lupa tempatnya, tetapi itu di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana di situ dikatakan ada satu diving spot yang sangat luar biasa. Persiapan sudah cukup, sudah ada guide-nya, sudah ada teman-temannya. Mereka turun, Bapak sekalian, ke satu diving spot yang dikatakan itu sangat indah. Nah, Bapak sekalian, lalu kawan saya ini sangat menikmati keindahan, artinya bawah laut di sana. Sampai-sampai dia lupa, dia tidak menyadari dia terpisah dari rombongan. Nah, waktu dia terpisah, ini ada sesuatu yang terjadi, Bapak sekalian, bagaimana rupanya ada arus bawah laut yang sangat kencang, sehingga dia terbawa masuk ke dalam rongga karang atau seperti kayak gua. Dia terbawa masuk dan itu gelap sama sekali. Gelap sama sekali, Bapak sekalian. Lalu dia berpikir, wah, saya akan terkubur hidup-hidup di tempat ini. Tetapi ada satu hal yang dia ceritakan sama saya, Bapak sekalian. Dia bersyukur, tentunya pertama dia doa, yang kedua dia tidak panik. Dia tidak panik, dia tidak melawan arus, karena tidak mungkin artinya kekuatan dia bisa melawan arus yang membawa dia ke arah yang benar. Dia tidak mungkin artinya mengarahkan artinya tubuhnya kepada arah yang artinya arus itu datang. Dia terpaksa harus mengikuti itu dan dia tidak ada panik, karena kalau kepanikan itu tentunya akan menyebabkan tenaganya habis dan dia harus artinya oksigen yang
yang ada di tabungnya itu akan cepat tentunya habis Bapak sekalian. Nah, teman-temannya yang sudah naik ke kapal menunggu kawannya ini, lalu beberapa orang datang turun ke bawah lagi dicari juga tidak ada. Mereka sudah mulai panik dan mereka sangat mengkhawatirkan artinya keadaan kawan saya ini. Nah, di dalam perjalanan itu demikianlah makin masuk Bapak sekalian, makin kegelapan. Ya, memang dia punya senter Bapak sekalian. Nah, hanya dia lihat cuma batu-batu karang sedemikian rupa, dan disitulah Bapak sekalian dia terus artinya berusaha untuk mengikuti arus artinya air yang ada di dalam gua tersebut. Nah, tiba-tiba dia melihat ada satu sinar. Ya, satu sinar Bapak sekalian yang masuk dari seakan-akan celah di batu-batu di dalam laut tersebut, karena di batu laut itu. Lalu karena dia ada sinar tersebut, dia mengarah kepada sinar tersebut. Akhirnya dia bisa keluar dari lubang yang artinya yang menutup, artinya yang mencengkram dia, dan dia bisa keluar ke permukaan laut. Dan waktu dia keluar itu, dia saksikan itu sudah berada ratusan meter dari tempat dia waktu mulai turun untuk diving. Dia selamat, tapi sejak itu dia memutuskan untuk tidak diving lagi karena mungkin itu satu pengalaman yang tentunya mengerikan. Tetapi kita lihat Bapak sekalian, kalau orang artinya berharap terus menjalankan kehidupan yang di dalam kesesakan, kegelapan, tekanan, masalah apapun juga, itu selalu ada jalan keluar. Nah, waktu saya baca tentang orang-orang suicide itu, justru dia mengatakan dia tidak melihat terang di ujung tunnel, artinya terowongan itu. Nah, kawan saya ini melihat ada terang. Terang itu apa? Terang itu bicara tentang harapan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang tentunya berharap kepada dia. Nah, Bapak sekalian, jadi ini harapan itu penting Bapak sekalian. Karena apa? Kalau seseorang artinya tidak memiliki harapan, putus harapan, maka apa yang terjadi dalam hidup dia? Nah, Bapak sekalian, ini yang saya lihat Bapak sekalian, ini ada, kalau seseorang yang sudah putus harapan, seakan-akan tidak ada harapan lagi di dalam hidupnya, maka apa yang terjadi? Dia tidak bersemangat untuk hidup, depresi, ya, tidak memiliki konsentrasi, selera makannya terganggu, tidak bisa tidur, lalu konsumsi obat-obat terlarang, lalu putus asa, yang akhirnya itulah yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak sekalian, itulah sebabnya Bapak sekalian, maka kita ini ya di Natal di tahun 2020 ingat, terang itu telah datang. Terang itu bicara harapan yang pasti itu sudah datang. Mungkin saudara sering artinya dikecewakan dengan yang istilahnya PHP, ya. Orang-orang yang memberi harapan palsu, pemberi harapan palsu itu manusia. Tetapi terang yang datang itu juga PHP, tapi beda. Artinya memberi harapan pasti. Itu Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita artinya merenungkan firman Tuhan ini, supaya setiap kita ini tentunya berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita ini artinya orang-orang yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita sudah ditentukan lebih daripada pemenang. Ya, kita akan terus berjalan di dalam hal yang baik kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan tentunya. Nah, Bapak sekalian, di dalam Yeremia pasal ke-17 ayat ke-7. Nah, ini harus menjadi prinsip hidup kita. Ya, dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan, lalu dia menaruh semua
semua aspek hidupnya, harapannya itu hanya kepada Tuhan. Maka dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, ini dahsyat Bapak sekalian. Jadi kalau kita ini mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan kita ini seperti pohon ditanam di tepian air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, ini yang tentunya setiap kita ini kan pingin ya memiliki keadaan kondisi demikian. Tetapi ada syaratnya tentunya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam aspek, di dalam segala apapun juga. Itu harus kita andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan kepada artinya kemampuan kita, kepintaran kita, koneksi kita, bukan. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan manusia, mengandalkan manusia, kita jadi terkutuk hidup kita ini. Dan tentunya kita tidak memiliki harapan yang baik di depan. Nah, Bapak sekalian, tentunya kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ya, kita udah tahu Pak, Tuhan itu ya sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita mesti menaruh harapan kepada Tuhan? Nah, ini saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita artinya merenungkan ini, karena bicara tentang harapan ini itu perlu kita mengerti. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau manusia itu dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 16 ya. Ibrani pasal ke-6 ayat 16 dikatakan, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya ya, yang mengakhiri segala bantahan. Jadi manusia itu kalau dia itu bersumpah, ya misalnya berjanji, dia harus istilahnya demi orang yang lebih tinggi. Itu sebabnya kita kan sering dengar kalau seseorang itu ceritanya mau meyakinkan seseorang, dia mau menjanjikan sesuatu supaya orang percaya, lalu bilang demi Tuhan, ya begitu. Kayak Tuhan kan yang tinggi. Itu manusia. Nah, dia bisa berjanji, dia bisa memberi pengharapan kepada orang lain, tetapi ya kembali dia tetap manusia. Ya, nah Bapak sekalian, berbeda dengan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, Tuhan dikatakan sebab ketika Allah memberikan janjinya di ayat 13, Ibrani pasal 13 dikatakan, Ibrani 6 ayat 13, sebab ketika Allah memberi janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nggak ada lagi yang lebih tinggi, karena Tuhan itu adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau dia tentunya menjanjikan sesuatu, memberi pengharapan sesuatu kepada manusia itu, karena dia itu adalah yang paling tinggi, yang artinya yang memiliki artinya otoritas kuasa untuk bisa menjanjikan sesuatu tentunya kepada kita semua. Nah, itu sesuatu yang sangat berbeda tentunya dengan artinya janji pengharapan yang diberikan oleh tentunya manusia. Itulah sebabnya Bapak sekalian, di dalam ayat yang ke-18 itu Bapak sekalian, jadi begini, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi kalau Allah, bedanya sama manusia, kalau Allah berjanji atau memberi pengharapan, tidak mungkin dipungkiri, tidak mungkin diingkari. Itu sebabkan Allah tidak mungkin berdusta. Bahkan dikatakan 19, pengharapan itu yang diberikan Tuhan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sau bicara tentang jangkar,
Ya, kalau kita melihat perahu kecil, perahu besar apapun juga, kalau dia mau berlabuh, mau berdiam di suatu tempat supaya dia bisa artinya stay di sana, Bapak sekalian, dia harus menaruh jangkar. Nah, Bapak sekalian, pengharapan yang diberikan Tuhan itu, janji diberikan Tuhan itu dikatakan itu istilahnya seperti sau yang kuat. Ya, yang artinya janji yang kuat, pengharapan yang kuat, Bapak sekalian. Nah, di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang 9, Bapak sekalian, itu dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau mungkin ada di antara saudara mengharapkan sesuatu, lalu kita ini pertama belum dijawab atau dijawab oleh Tuhan berbeda dengan apa yang kita mau, itu bukan kelalaian dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita minta, kita doakan. Kalau memang itu sesuai dengan inline dengan memang menjadi rencana Tuhan, Bapak sekalian, itu pasti ada waktunya. Tetapi kalau permintaan kita tentunya bisa membahayakan kita, bukan sesuatu yang baik, tentunya Tuhan itu memberi jawaban yang berbeda dengan apa yang kita mau. Tetapi itu bukan juga suatu kelalaian. Itu sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semua tentunya. Hal yang kedua yang kita harus pahami, Bapak sekalian, kenapa kita mesti mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, di dalam Roma pasal keempat ayat 21, ya, dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, ini perlu kita pahami, bahwa sekalian dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, Bapak sekalian, jadi Tuhan kan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, itu Tuhan Yesus. Firman-Nya menciptakan segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil buat Dia. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau Dia berjanji lalu memberi pengharapan kepada kita, Dia akan sanggup karena Dia sangat berkuasa, Dia berdaulat penuh untuk bisa memenuhi apa yang tentunya dijanjikan Tuhan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia memberi janji, ya, memberikan harapan, tetapi karena keterbatasannya, baik kemampuannya, baik segala resource yang dimiliki, bisa saja dia itu melalaikan atau mengingkari janjinya. Ada orang yang berjanji, bahwa sekalian, saya sering dijanjikan, saya memberi analogi contoh seperti, Pak, ayo Pak, Bapak tingkatkan misalnya pelayanan di dalam internet, ya, service internet, nanti diberikan sesuatu yang lebih baik lagi, ya, dengan kecepatan sedemikian rupa. Itu janjinya, itu harapan yang diberikan kepada artinya saya, Bapak sekalian. Tetapi di dalam fakta kenyataannya, Bapak sekalian, itu bisa terjadi satu saat, habis gitu jauh daripada apa yang dijanjikan, apa yang artinya harapan yang diberikan kepada kita. Karena semuanya serba terbatas. Atau juga orang berjanji, bahwa sekalian, memiliki, misalnya dia berjanji melakukan sesuatu, transaksi dengan orang lain, lalu bosnya ini tidak menyetujui, bisa saja dia artinya membatalkan artinya perjanjian tersebut. Ya, bisa saja bisa membatalkan perjanjian tersebut karena apa? Dia memiliki kekuasaan otoritas yang terbatas. Nah, itulah manusia beda, tetapi Tuhan tidak demikian, Bapak sekalian. Itu sebabnya, Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita semua, Bapak sekalian, di bulan Desember di tahun 2020 ini, di mana kita merayakan artinya hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita mengerti lebih lagi siapa Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang perkasa, Dialah Tuhan yang menciptakan segala alam semesta dan segala isinya.
tapi dia datang ke muka bumi ini, dia rela untuk memberikan nyawanya, berkorban buat saudara saya karena cintanya, kasihnya kepada kita semua. Dan Tuhan berjanji pasti digenapi. Tuhan berkuasa untuk menggenapi janjinya. Itulah sebabnya jangan kita menjadi orang yang putus asa, ya. Jadi jangan kita ini terlalu bersedih, jangan kita ini hidup jadi depresi, jangan kita ini Bapak sekalian lalu memikirkan hal-hal yang lain, ya artinya pertolongan dari yang lain. Tetapi mari setiap kita ya mengandalkan Tuhan Yesus dan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan kudus Bapak sekalian, ya. Jadi sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, ya, untuk firman Tuhan yang kita boleh dengar buat hari Minggu ini di bulan Desember di tahun 2020. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, bahwa di dalam hidup kami ini kami harus mengandalkan Engkau Tuhan, menaruh harapan sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya waktu kami melakukan ini Tuhan, bahwa ini sesuatu yang sangat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya seperti firman Tuhan katakan, maka kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan Yesus, Kau melihat keadaan kami Tuhan, jemaat-Mu yang berada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang di dalam tekanan, di dalam masalah yang berat Tuhan. Mungkin juga ada Tuhan, jemaat-Mu juga orang-orang yang merasa tidak punya harapan, lalu mempunyai rencana yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Biar Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, hamba-Mu katakan Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan Yesus, jamah orang-orang yang memiliki pikiran rencana yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup mereka. Dan segala roh bunuh diri saat ini kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terangi pikir hati mereka Tuhan, terangi Tuhan Yesus. Tuhan, lawat mereka Tuhan, supaya mereka mengerti Tuhan, bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong, yang sanggup merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, yang bisa menyembuhkan yang sakit sehingga menjadi sembuh secara sempurna Tuhan, yang sanggup memberkati setiap daripada kami di dalam masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan. Kami percaya waktu kami bisa keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini, berkat Tuhan akan tercurah secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, mari Bapak sekalian, sambil saudara mempersiapkan anggur dan juga rotinya, Bapak sekalian, saudara bisa mempersiapkan itu Bapak sekalian, ya. Dan juga tentunya kita harus juga melihat keadaan kita masing-masing sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita ini berdoa, ya. Kalau ada kesalahan, ada dosa yang masih kita lakukan, ada kebiasaan buruk yang masih kita lakukan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan menguduskan, mentahirkan kita kembali, sehingga kita layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini dan bisa menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita semua, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Mari Bapak sekalian, ira basikata tarala basikata tarama shindara basikata talama
Hirabashika tataralama shindara bashika tatalama shindara bashika tataralama shika tatalama shindara labashika tataralama shika tatalama shindara laba. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau melihat setiap keadaan kami Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaan kami Tuhan. Biar Tuhan saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kalau ada dosa kesalahan yang kami masih lakukan sampai hari ini, biar Tuhan Engkau sendiri Tuhan mengampuni kami. Kami datang ke hadirat, mohon ampun Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami kembali Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan Yesus untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini, dan kami boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian kita persiapkan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-becahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Hidabashika tatarala mashindara bashika tatarala mashindara balabalaba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa kembali buat jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda semuanya, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Jadikan mereka menjadi umat-Mu yang semakin hari semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Karena harapan yang Tuhan berikan adalah harapan yang pasti yang kami akan peroleh waktu kami sungguh-sungguh hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai jemaat-Mu Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit terutama COVID-19. Hamba-Mu percaya Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah. Segala apapun juga halangan yang disebabkan karena pandemi COVID-19 ini akan dihancurkan di dalam nama Yesus. Berkat itu akan tercurah di dalam kehidupan daripada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.
dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita akan memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Ya, biar apa yang menjadi tuntunan Tuhan ini kita ingat, kita perkatakan terus dan kita hidup di dalamnya. Saya percaya sesuatu yang dahsyat luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. Satu adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, perlindungan yang sempurna, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Selamat hari Minggu.